Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Sarah Mariati dalam acara kesayangan Anda, E-Bisnis. Acara favorit tempat menemukan solusi bisnis Anda. Pemirsa bisnis, acara E-Bisnis merupakan suatu wadah bagi Anda untuk bertanya dan berkonsultasi langsung dengan para narasumber kami pada malam hari ini. Caranya mudah. Ajukan pertanyaan Anda dan kirim melalui SMS atau WA ke nomor 0813-8141-2199. Atau Anda juga bisa komen di fanpage Facebook RWI Rumah Wira Usaha Indonesia. Semua problema bisnis Anda, baik bagi para pemula usaha maupun para pengembang UKM, kita bahas di sini. Dan bisnis 1 jam ke depan bertema bisnis wisata kreatif. Pemirsa bisnis, seperti biasanya saya telah ditemani oleh seorang narasumber utama kita pada malam hari ini, yaitu CEO of PT Tender Indonesia, Bapak Tito Loho. Selamat malam Pak Tito Loho. Malam, apa kabar Pak Tito? Baik, sehat ya Pak Tito. Iya. Pak Tito, malam hari ini Pak Tito nggak sendiri. Iya. Narasumber kita pada malam hari ini saya munculkan seorang wanita cantik Pak Tito. Iya. Kita hadirkan yaitu seorang putri Indonesia pariwisata Indonesia tahun 2016 ya, bernama Lois Mary Tangel. Halo Lois, apa kabar? Baik. Sukses ya. Halo Pak. Selamat malam Lois. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Makin seru wajahnya, berseri karena Iya dong, karena akan membicarakan mengenai pariwisata. iya, oke. Kalau gitu silakan duduk, kita bincang-bincang Terima kasih, selanjutnya. Sarah. Nah, Pak Tito dan Lois, kita temanya adalah bisnis wisata kreatif. Ya. Berarti akan mengarah kepada pariwisata. Yang saya ingin tanyakan langsung saja Pak Tito ya, bahwa perkembangan bisnis wisata sekarang ini berterkait dengan bahwa negara Indonesia adalah hidden paradise. Nah, lalu bagaimana Pak menurut Pak Tito untuk perkembangan bisnisnya? Jadi kalau kita bicara mengenai bisnis pariwisata, kalau bagi saya simpel aja Tio. Ya. Wisata itu mencakup daripada 5 indera plus indera ke-6. Oke. Lihat yang indah, dengar musik, dengar segala sesuatu yang indah, rasakan kecap yang indah, kulit kita rasakan yang indah, spa dan matahari semuanya, ya. Dan juga mungkin juga kita juga mencium yang indah seperti rempah-rempah, dan hati yang senang dengan charming dan hospitality. Tapi tentu kita akan bertanya pada Putri Pariwisata Indonesia, Lois ya. Oke, gimana Lois melihatnya mengenai bisnis terkait dengan pariwisata ini? Oke. Pariwisata sendiri menjadi salah satu program unggulan Presiden kita Joko Widodo dalam memajukan pariwisata. Nah, pariwisata di sini dia konsepnya bukan hanya untuk menunjukkan keindahan Indonesia yang punya sumber daya alam yang begitu indah, budaya, kuliner yang beragam-ragam, tapi pariwisata di sini akan mendorong kita masyarakat Indonesia untuk memberikan kreativitas serta inovasi di berbagai bidang. Misalnya kita ingin memberikan kreativitas di kuliner atau mungkin souvenir sehingga turis-turis wisatawan mancanegara atau Nusantara yang nantinya ke Indonesia akan mendapatkan sesuatu hal yang berbeda yang tidak akan didapatkan di negara-negara atau daerah lainnya. Gitu. Jadi yang dijual adalah ciri khas, Bu. Ciri khasnya. Karena dengan posisi yang di Katulistiwa kepulauan beragam budaya tentu akan melahirkan ciri khas tersendiri. Katakanlah pantai ya. Di mana-mana ada pantai, tapi Indonesia pantainya unik. Gunung, di mana-mana ada gunung, tapi nuansa wisata gunung di Indonesia tentu berbeda dan luar biasa indahnya. Bisa dikembangkan dengan kreativitasnya gitu untuk pariwisata, gimana tuh Pak? Luis pernah bertemu dengan sesuatu yang unik terkait dengan bisnis mungkin UKM dan lain sebagainya pada saat keliling Indonesia ini? Tentunya yang paling berkesan itu pernah kunjungan ke Pulau K di Maluku Tenggara. Dan di sana dulunya masih booming loh yang namanya kopi Vietnam yang dia meninggal karena apa gitu kan, racun sianida. Nah, dia di Maluku Tenggara itu ada namanya wisata kuliner namanya Enbal. Jadi sarinya itu dijadikan makanan yang kemarin sempat ada festival kuliner, 500 jenis kuliner yang terbuat dari sari-sari sianida tersebut. Dan itu bagaimana bisa mereka mempackage wisata kuliner itu sampai akhirnya menarik wisatawan yang sangat luar biasa banyak. Dan kemarin Pulau K tersebut mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai surga tersembunyi di Indonesia. Nah, itu maksudnya yang dinamakan hidden paradise. Iya, benar sekali itu. Kreatif ya, hidden paradise. Potensi demikian besar contoh di Pulau K, dan saya yakin di seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu potensinya besar sekali, tapi dikemas tadi. Kuliner 500 kuliner
ada isunya, booming. Ya. Bagaimana mereka mempackage salah satu objek wisata, entah itu budaya, kuliner, bagaimana mereka mempackage story-nya sehingga dapat menarik wisatawan datang ke Indonesia, ke daerah tersebut gitu. Oke, cara menggalinya gimana sih Pak untuk bisa kreatif di satu daerah kan yang orang tertentu mungkin di daerah setempat nggak tahu tuh ya warganya, itu gimana ya Pak ya? Tadi baru dikatakan storytelling, Bu. Apalagi sekarang zaman sosial media, berita begitu cepat menyebar. Jadi ternyata kemampuan storytelling adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Gitu bagaimana kita menggali sedemikian rupa potensi yang ada di daerah tersebut, sehingga dengan kita bisa menggali daerah tersebut, kita dapat membumingkan istilahnya objek wisata yang ada di daerah tersebut. Gitu. Oke, kegiatan sendiri dari Lois ini gimana untuk ke arah pariwisata apa? Lebih gencarnya kemana sih sekarang ini? Sebagai Putri Pariwisata Indonesia, kita dijadikan sebagai endorser pemerintah dalam mempromosikan pariwisata Indonesia. Kita lebih banyak bergerak di bidang promosi lewat media sosial. Oke, baik, menarik sekali Pak Tito dan Lois. Nanti ya, saya akan menghadirkan seorang pebisnis pariwisata nasional, Pak Tito. Yang luar biasa tentunya ya. Tapi setelah setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, masih bersama saya Sarah Mariati dalam acara e-Bisnis dengan tema Bisnis Wisata Kreatif. Dan selanjutnya kita langsung lanjutkan lagi Pak Tito, bahwa tadi saya akan menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah pebisnis pariwisata nasional, yaitu Bapak Joni Sugiarto. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam. Apa kabar Pak Joni? Baik Mbak Sarah. Oke, gimana kiprah di bisnis pariwisata nih Pak Joni? Ya, sekarang sedang rame-ramenya. Pariwisata Indonesia lagi bagus-bagusnya sekarang. Ya. Gitu ya. Gimana bagusnya Pak Joni? Bisa dijelaskan lagi Pak Joni? Karena pemerintah mempromosikan pariwisata dengan sangat gencar. Jadi kegiatan-kegiatan investasi di berbagai daerah juga terus bergulir. Dan kegiatan kunjungan ke berbagai daerah juga makin banyak. Jadi bisnis pariwisata sedang bagus-bagusnya sekarang ini. Gitu ya Pak Tito. Langsung saja ini ada penanya Pak Tito yang kita shoot langsung ke lokasi, yaitu melalui kita, dengan video kita saksikan penanya. Beliau akan bertanya langsung kepada Pak Joni dan Pak Tito malam hari ini ya. Pertanyaan bagaimana? Saksikan tayangan berikut ini. Bisnis di bidang pariwisata. Bisnis saya berawal dari seorang tour leader membawa tamu ke objek-objek wisata, terutama Pulau Seribu, sehingga saya ingin sekali membuat bisnis tour. Sekarang bisnis tour saya masih skala kecil. Saya fokus di wisata bahari, yaitu Kepulauan Seribu, Pulau Komodo, Raja Ampat, dan Bali. Saya ingin sekali memperbesar bisnis saya hingga saya ingin sekali bertanya pada e-bisnis, bagaimana kiat-kiat memperbesar bisnis tour. Kedua, bagaimana pengelolaan manajemen yang tepat dalam bisnis tour. Ketiga, seringkali saya mendapat respon yang kurang baik atau slow respon dari partner saya, yaitu tour operator. Jadi bagaimana saya memilih yang tepat untuk seorang partner. Terima kasih.
Baik, bagaimana Pak Tito tanggapannya? Saya pikir pertanyaannya sangat klasik ya. Jadi bagaimana mengembangkan bisnis dan tadi wisata bahari. Ya. Saya pikir untuk Indonesia dengan negara kepulauan ya Pak Joni ya, tentu marine ya, industri bahari, saya rasa sudah sangat tepat dan akan bisa bertumbuh dengan besar selama dia konsisten. Betul. Jadi gimana Pak Joni kira-kira? Pak Joni lebih pengalaman, Pak Joni punya resort, Pak Joni punya bisnis, pageant, mempromosikan pariwisata kemana-mana, Pak Joni juga punya taman hiburan profesional ya. Ya. Apa kuncinya Pak supaya bisa besar? Menurut saya seperti apa yang ditanyakan Ibu Maya tadi, mungkin yang perlu dilakukan pengecekan adalah bagaimana aksesibilitas Pak Tito. Jadi aksesibilitas orang mencapai ke pulau bagaimana seaman mungkin, senyaman mungkin, ya, dan waktunya sesingkat mungkin, sehingga menuju ke pulau itu bukan satu hal yang sulit, bukan satu hal yang membahayakan, jadi tidak membuat orang was-was. Itu aksesibilitas harus dibenahin dulu. Sehingga aksesibilitas kalau setiap jam ada kapal menuju ke pulau, kapalnya bagus, kapalnya aman, ini akan meningkatkan minat orang untuk datang ke pulau tersebut. Yang kedua, di pulau itu sendiri tentu harus ada atraksi yang bagus. Kalau ada atraksi yang bagus, orang tentu dapat terhibur. Nggak bosan Pak Joni. Nggak bosan. Ya, jadi dia harus membuat atraksi-atraksi yang bagus. Yang ketiga harus amenitisnya yang bagus. Jadi persiapan di sana amenitisnya, WC-nya harus bersih, ya kan? Segala macam harus disiapkan. Ya penting itu ya. Ya, baru bisa dengan mudah menaikkan volume jumlah orang yang bisa dibawa ke sana. Jadi beberapa hal itu mesti menjadi perhatian Mbak Maya tadi. Kalau dari Lois, pernah ke berbagai pulau? Ke pulau apa aja pernah melihat pariwisata bisnis ini? Wah, kalau ditanya ke pulau mana aja itu pasti banyak. Karena pengalaman yang luar biasa bisa dipercayakan Putri Pariwisata Indonesia. Nah, untuk juga memajukan bisnis marine kita tourism. Itu, marine tourism, kita membutuhkan 3 cara, solid, speed, and smart. Itu sebenarnya ada di CEO message-nya Kementerian Pak Menteri Pariwisata. Jadi kalau kita solid, kita bisa ajak kerjasama dengan partner bisnis kita maka kita akan bisa bekerja dengan cepat. Karena ada quotes bilang, if you wanna go far, go together. If you wanna go fast, go alone. Jadi kalau kita bisa mengajak kerjasama dan bisa mengkeep secara baik hubungan kita dengan partner kerja kita, maka kita akan bisa bekerja dengan smart. Nah, selain 3 poin itu juga kita harus tetap konsisten dalam memajukan bisnis wisata kita. Wah, good sekali ya. Jadi jawabannya Carly tadi sudah terjawab semua ya Pak Tito ya? Sudah. Pemirsa, jika Anda ingin bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini, silakan ajukan pertanyaan Anda melalui SMS atau WA ke nomor yang tertera di layar kaca televisi Anda. Baik, menarik sekali Pak Tito ya. Kalau begitu, saya akan menghadirkan seorang yang bertanya langsung ke studio Pak Tito. Dia mengejar memburu Pak Joni dan Pak Tito ke sini. Penggemar Pak Joni. Pak Joni. Dia begini Pak, berpikir, aduh gimana cara mengembangkan bisnis tour and travelnya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini ya. Masih bersama saya Sarah Mariati dalam acara E-Bisnis dengan tema bisnis wisata kreatif. Dan kita lanjutkan Pak Tito, Pak Joni. Saya akan
berjanji tadi ya menghadirkan seorang penanya langsung yang datang ke studio. Beliau adalah pebisnis UKM Tour and Travel. Beliau adalah Jusfa. Selamat malam Jusfa. Selamat malam Sarah. Apa kabar Jusfa? Baik, alhamdulillah. Gimana Jusfa bisa perkenalkan diri dan langsung bertanya kepada narasumber kita ini. Okay. Pak Tito selamat malam, Pak Joni selamat malam. Ya, saya Jusfa, udah lama berbisnis tour and travel sudah selama 5 tahun. Bisnis saya ini adalah yang menangani corporate khusus dan instansi ataupun perusahaan. Ya Pak ya. Pertanyaan saya sih hanya simpel aja nih Pak. Bagaimana cara membuat kreativitas tur yang dikombin dengan urusan kerja? Seperti itu. Contohnya kan terkadang kita sehabis meeting, contohnya itu kan perlu juga sampai seminar gitu ya, seminar gitu Pak Joni. Bagaimana cara untuk mengkombinnya seperti itu? Mungkin ini Pak Joni ahlinya. Ahlinya ya. Karena Pak Joni tadi itu sudah sering benar menghandling grup-grup. Ini jadi kalau namanya apa? MICE ya Pak Joni ya. Oh iya Mas. Insentif, convention. Ya. Jadi tour and travelnya Jusfa ini 2 PR Pak. 2 PR. Gimana caranya orang habis seminar bisa langsung happy. Nah, gimana Pak? Gimana Pak pengalamannya? Jadi gini, biasanya kita membuat yang namanya pre-tour atau post-tour. Jadi kita bisa menawarkan kepada grup yang kita handle, apakah mereka setelah mengadakan event itu, untuk event itu sendiri, apakah itu insentif, apakah itu meeting, apa itu seminar, kita bisa menawarkan ada pre-tour. Jadi sebelum melakukan acara itu yang bisa datang, misalnya kita menghandle grup ada 100 orang. Ada 40 yang saya mau jalan-jalan dulu, misalnya meetingnya katakanlah meetingnya itu grup pergi ke Jogja. Mereka bisa datang 2 hari di awal. 2 hari itu kita bisa ngajak dia ke Borobudur, kemana-mana, jalan-jalan. Itu kan akan memberikan income tambahan kepada ibu. Iya, betul Pak. Iya kan? Memberikan tambahan. Setelah itu ada orang yang tidak bisa melakukan pre-tour. Dia bisanya datang on schedule. Nah, kita bisa membuatkan post-tour. Jadi setelah event, jadi post-event itu bisa kita tawarin. Mereka mau kemana? Nah, itu bisa ditawarkan, mereka membayar dengan tambahan sekian, terus bisa diajak untuk jalan-jalan. Jadi kita bisa membuat 2 kreativitas yang mungkin menambah omset kita. Dan yang pasti membuat orang kerajinan ya. Kerajinan untuk pergi bersama turnya ibu karena happy. Nggak cuma seminar stres aja nih ya. Betul. Apalagi yang ngambil dua-duanya Pak. Sebelum seminar happy, sambil seminar tur lagi. Mantap itu. Perlu nggak sih Pak kalau seperti itu tempat-tempat khusus gitu Pak? Apa boleh nggak eksplor ke tempat-tempat yang lebih eksotik lah gitu loh Pak? Ya, tergantung dari orang yang ikut dalam rombongan itu. Tergantung dari umurnya berapa, tergantung dari level yang mereka bisa bayar berapa. Tentu kita bisa lihat di daerah itu uniqueness-nya apa. Biasanya sesuatu yang kita tawarkan, kita harus mencari uniqueness-nya. Apa yang kita tawarkan supaya mereka tertarik. Nah, disitulah kita bisa membuat omset kita bertambah. Jadi Bu, Pak Joni ini emang nggak salah hadir di sini karena pebisnis umum. Bu Yusfa, pokoknya omset bertambah. Nah, itu yang paling penting ya. UUD. Jusfa sudah terjawab semuanya pertanyaannya? Udah menambah pengetahuan saya lebih lanjut ya Bu Sarah, karena ada 2 pos. Jadi seperti itu ya Pak Joni ya. Sebelum dan sesudah ya. Betul. Oh, pasti omsetnya nambah Bu. Pulang dari sini udah harus punya omset baru ya. Baik, ini menarik sekali Pak Joni dan Pak Tito serta Jusfa. Saya ada satu hal yang lebih menarik lagi, karena saya akan menghadirkan seorang Miss Earth Indonesia tahun 2017. Ya, nanti seperti apa kita kenalkan, tapi setelah pesan-pesan berikut ini.
Masih bersama saya Sarah Mariati dalam acara E-Bisnis dengan tema bisnis wisata kreatif. Dan malam hari ini saya telah menghadirkan seorang putri cantik. Beliau adalah second runner up Miss Earth Indonesia tahun 2017. Bernama Marsha Emilia Pikal. Selamat malam Marsha. Selamat malam Mbak Sarah. Saya berdiri kali ya. Iya. Oke. Aduh, selamat malam Marsha, sehat ya. Marsha. Thank you sudah hadir. Halo, Silakan duduk. Yep. Nah, gimana nih Pak Tito? Saya malam ini luar biasa ya. Kita kedatangan tadi ada Putri Pariwisata Indonesia 2016. Ya. Ya, Lois Tangel. Banyak ilmunya tadi ya. Ada 3 macam-macam, ada informasi kunci segala macam. Abis Putri Pariwisata datang lagi Miss Earth dikunjungi malam ini, Bu. Cantik-cantik lagi ya. Iya. Dan mereka ini punya wawasan pengalaman yang sangat luas. Tapi kita pengen tanya dulu kepada yang empunya. Oke. Saya lihat itu Miss Earth John Pak Joni. Wah. Pak Joni, di dalam dunia sekarang ini emang PR ya, komunikasi itu adalah yang terdepan. Sesuatu yang mungkin tidak dikenal dengan PR yang tepat akan mampu dikenal. Yeah. Kita tahu dulu ya, Raja Ampat misalnya. Betul. Nunjau di Papua, Papua Barat ya. Tidak ada yang kenal, tapi begitu dipromosikan dengan cara yang tepat, dengan dunia viral dan lain sebagainya internet, boom. The whole world, dunia tahu Raja Ampat. Ya. Apa sih, dengan apa sih Pak Joni yang akan dikedepankan dalam adanya Putri Pariwisata, Miss Earth ini, apa sasarannya? Sasaran saya begini, jadi kalau kita bicara pariwisata itu adalah sebuah kegiatan bisnis jangka panjang. Oh, jangka panjang Pak? Jangka panjang. Okay. Nah, kalau bisnis jangka panjang, maka dia harus sustainable. Harus terjamin bahwa bisnis itu berkelanjutan. Bisnis itu akan putus apabila lingkungannya tidak baik. Menarik ini. Oleh karena itu kita harus merawat agar lingkungan itu harus baik. Itulah sebabnya saya akhirnya mengambil license untuk Miss Earth Indonesia. Miss Earth Indonesia tahun ini sudah kita selenggarakan untuk yang ke-5 kalinya. Tujuannya adalah mereka akan mendorong agar semua pelaku-pelaku bisnis dan semua masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan. Dengan lingkungan yang baik, maka bisnis akan berlanjut. Betul. Ini saya setuju dengan Pak Joni. Karena bahkan sekarang dalam berbagai aspek, Bu, ini sangat penting ya, sangat penting oleh UKM ya, oleh UKM juga. Betul. Karena kadang-kadang UKM ini merasa dirinya kecil. Aku mah siapalah aku ini, kan gitu mereka bilang ya. Jadi dia nggak peduli dengan isu lingkungan, padahal lupa. Yang namanya turis yang datang itu. Ada orang asing, ya katakan orang bule datang ya, dia lihat kan, wah Anda bikin batik atau bikin baju dengan memakai pewarna yang dibuang ke kali-kali, pencemaran ya Pak Tito ya. Jadi antipati, gara-gara nilai titik rusak sebelanga pengrajin di situ. Lalu dicap bahwa Indonesia bikin batik yang mencemari lingkungan. Wah, kacau. Jadi saya sangat setuju bahwa isu lingkungan, khusus dalam dunia turisme, termasuk juga mencakup semua UKM itu bukan hanya yang besar-besar aja, dan pasti bukan hanya Pak Joni aja yang bertarung di depan ya, supaya bisa sustain bahwa itu merupakan isu nasional. Saya pengen tahu, kampanye apa yang Anda buat selaku Miss Earth ini untuk mendorong supaya turisme ini bisa berkelanjutan. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebetulnya saya percaya dengan sebuah quotes, small act, big impact. Small act, big impact. Ya, jadi menurut saya semua tuh kita mulai dari diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan tidak mungkin kita membuat sesuatu gebrakan. Mungkin saja sih sebenarnya Pak, sebuah gebrakan yang gede, besar. Cuma ada baiknya kita mulai dari diri kita sendiri. Saya mempunyai program namanya FIRE. Kepanjangannya adalah Film and Nature. Di mana kebetulan saya bergerak di dunia film. Dan juga baru tahun ini merambah di dunia script writing. Oleh karena itu saya jatuh cinta dengan dunia film. Saya dan tim memiliki sebuah program di mana kita targetnya tuh anak-anak, which is SD sampai SMP. Karena kenapa kita target anak-anak? Karena mereka adalah generasi atau umur-umur yang sangat rawan dan paling baik untuk diberikan sebuah pelajaran yang baik tentunya. Oleh karena itu saya memulai dari anak-anak, di mana saya ingin memulai membuat sebuah kompetisi movie, short movie atau video pendek
tapi judulnya bertemakan environment. Oke, baik sekali. Ini menarik sekali Pak Joni, Pak Tito. Tapi saya ada penanya langsung nih ada kaitan ini. Ada kaitan. Oke. Saya akan bacakan penanyanya berasal dari pebisnis travel ticketing bernama Farid. Beliau bertanya, 1. Persaingan bisnis pariwisata sangat ketat. Bagaimana cara memenangkan persaingan? Ya. Kedua, berapa persen sebaiknya bisnis pariwisata mengambil keuntungan? Dan ketiga, untuk pebisnis baru, mana yang sebaiknya menjadi prioritas? Penjualankah dengan mencapai laba tertentu atau marketing? Bagaimana Pak Tito jawabannya? Oke, menarik ini. Jadi dia ini kan tiketing. Kalau saya pikir bahwa tiketing not enough lah ya. Sekarang zamannya e-commerce, orang bisa beli tiket, bisa nyicil dan lain sebagainya. Bisa beli online. Jadi kalau you hanya main di tiketing, sepertinya berat. Jadi dia harus di tiketing, tapi more than tiketing. Ya, lebih dari tiketing. Banyak yang bisa ditempuh. Nah, kedua tadi dia bilang labanya berapa? Tergantung. Laba dunia pariwisata, tanya pakarnya ini. Mungkin bisa 10%, mungkin tidak sampai 10%, tapi juga mungkin bisa 1000%. Nah, Pak Joni, berapa sih laba di dunia pariwisata kalau tadi si Farid nanya itu? Ya, rata-rata keuntungan tiket itu adalah 5%. Kalau hanya tiket? Ya, hanya tiket. Jadi betul kata Pak Tito, jangan hanya fokus pada tiket. Jadi selain dari tiket, melakukan sebuah kegiatan perjalanan, di situ masih ada akomodasi. Ya, di situ masih ada unsur kulinernya. Masih ada unsur tadi Pak Tito nyebutin UKM untuk kerajinan. Jadi banyak segmen-segmen yang bisa dimasukin. Kalau itu digabungin jadi satu paket, keuntungannya bisa naik jadi 10%. Tapi kalau dia berdiri sendiri hanya jual tiket, keuntungannya mungkin hanya 5%. Jadi dicampur-campur ya, apalagi campur dengan yang namanya film, Pak. Saya ingat salah satu film yang Laskar Pelangi. Gara-gara itu film, wisata namanya Belitung yang tidak dikenal. Belitung sudah indah, dari dulu sudah indah. Pantai indah, semua indah. Tapi gara-gara satu film meledak karena filmnya ini. Tapi Pak Tito, ada WA yang masuk lagi nih ya dari para penanya. Rupanya kayaknya banyak sekali ya malam hari ini. Tapi saya akan tampilkan satu pertanyaan lagi, namun setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama saya Sarah Mariati dalam acara e-bisnis dengan tema bisnis wisata kreatif. Dan malam hari ini langsung Pak Tito dan Pak Joni saya akan membacakan seorang penanya. Ya, penanyanya adalah dari Leli Bengkulu. Beliau adalah pebisnis travel umroh. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya Ibu Leli Herawati di Bengkulu. Dengan menjamurnya travel umroh di daerah kami sekarang ini dan ketatnya persaingan sesama travel, bagaimana menghadapi travel umroh yang berani banting harga murah yang kadang-kadang tidak masuk akal dan tidak mengikuti standar dari pemerintah? Nah, bagaimana Pak Tito? Jadi saya pikir begini ya, travel umroh haji ya, haji umroh. Cuma kalau haji mungkin lebih kompleks, masalah ada kuota dan lain sebagainya ya. Kalau umroh ini bisnis yang sangat baik saya pikir. Betul apa nih ya? Bisnis wisata, religi. Setiap tahun itu bisa 11 bulan bisnis umroh. Betul. Iya. Jadi menarik. Pak Joni ada pengalaman atau ada tahu mengenai bisnis umroh dari dengar-dengar gitu? Iya, kalau menurut saya
untuk bisnis umroh ini masyarakat harus sangat hati-hati. Iya. Jangan semata-mata melihat harga. Oh, yang tadi banting harga tadi jangan semata-mata. Itu harus hati-hati. Jadi masyarakat harus diberikan informasi yang baik dan lengkap. Jangan sampai bayar di muka, setelah itu nggak kunjung berangkat, Pak ya. Nggak jadi berangkat. Itu uangnya bisa hilang. Jadi lebih baik cari yang sudah pengalaman, yang sudah punya track record, yang jelas, dan harga wajar. Jadi jangan mencari harga murah. Tapi bener nggak sih Pak, murahnya itu bener nggak sih sebenarnya? Gimana ngeceknya Pak Joni kalau murah? Bandingin dengan apa? Dengan sesama atau rata-rata? Jadi sekarang itu harga yang wajar lah ya. Itu sekitar 25-28 juta untuk umroh. Nah, kalau ada orang menawarkan di bawah 25 juta, kita bingung nanti. Komponen tiketnya itu berapa? Komponen selama ada di umroh itu berapa? Jadi itu kan semuanya itu nggak bisa dibohongin lah. Masing-masing itu ada komponen-komponennya. Nah, kalau komponennya itu dihilangkan, nanti kelantar di sana. Jadi jangan sampai tertipu. Jadi jangan sampai pengen murah, malah nanti keluarnya lebih banyak. Atau malah nggak berangkat. Coba umroh online. Umroh online. Ya, saya pikir ini menarik ya, karena fenomenanya sekarang orang suka mengemas visa umroh ini dengan skema yang macam-macam yang kadang-kadang nggak masuk akal. Dan lalu yang pesan, yang baru-baru ini kejadian Pak ya, banyak yang nggak gagal berangkat malahan ya, karena sedih kan jadinya nggak berangkat gitu ya. Saya pikir yang track record yang baik ya. Nah, sebenarnya terkait dengan wisata ya, ada namanya wisata religi, wisata kuliner ya. Lalu ada lagi wisata petualangan, Pak. Ada lagi wisata, satu lagi yang mungkin menarik, wisata parubaya. Ya. Apa tuh? Ya, bagi yang orang pensiunan luar negeri. Ya, dia datang sini, stay 1 bulan, 2 bulan, karena menikmati uang pensiun di sana. Kalau dibawa di kurs pakai rupiah, dengan biaya hidup katakanlah di Lombok atau di Sumatera Barat, itu mungkin bisa secara sebulan sini bisa setahun gitu Pak Joni. Dan saya rasa Bu, satu lagi yang menarik tadi bahwa bagaimana tadi potensi wisata kuliner tadi sempat diceritakan ya, mengenai wisata kuliner oleh Louis tadi cerita di Pulau K ya, wisata kuliner atau wisata parubaya atau wisata umroh dan lain sebagainya ini telling story with a movie ya, dengan cerita ya. Mungkin Marsha ada ini obsesi mungkin diajarkan bekerja sama dengan para UKM untuk bikin movie gitu mengenai potensi pariwisata yang lebih real, lebih cerita pendek-pendek gitu. Sebenarnya yang baru saya dan tim terpikir adalah kita lebih concern ke bagaimana kita merawat lingkungan sih Pak. Karena saya yakin dari lingkungan yang baik, entah itu di tempat kita tinggal atau di pusat pariwisata atau ekowisata dengan lingkungan yang baik yaitu bersih, otomatis akan akan attract more tourists. Saya yakin dengan itu. Oleh karena itu, saya dan tim itu berpikir untuk lebih concern akan sampah, terutama sampah plastik. Jadi yang akan kita gebrak lah istilahnya adalah short movies tentang menggugah hati para individu lah, menggugah hati kita semua untuk jangan membuang sampah sembarangan. Sebenarnya kalau didengar itu sangat klasik. Menarik sekali Pak Tito, bisa berhubung waktu juga bisa kesimpulannya Pak Tito. Jadi saya rasa menarik. Jadi intinya ke lingkungan ya. Iya, jadi bagi saya kalau kita lihat dari awal tadi ya cerita ya, karena kita bicara mengenai pariwisata, bisnis wisata itu adalah bisnis yang luar biasa. Ada putri pariwisata, ada Miss Earth, ada kuliner, apa jadi ya marilah UKM Indonesia berbondong-bondong, mumpung Indonesia memiliki potensi pariwisata yang demikian besar, jaga lingkungan, kembangkan terus bisnis Anda, dan mari berbisnis wisata yang kreatif. Oke, baik kalau begitu waktu telah bergeser ya, maka oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih banyak sekali pada narasumber kita pada malam hari ini, Pak Joni dan Miss Earth, Pak Tito. Dan akhir kata juga saya ucapkan terima kasih kepada para penanya yang sudah datang langsung dan melalui SMS atau WA, juga kepada para kru yang bertugas malam hari ini serta AB Magic Violin. Sampai jumpa Jumat depan bersama saya Sarah di waktu yang sama. Sarah Mariati mohon undur diri.